Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas kembali adanya sesuatu makhluk aneh yang ada di mana adanya di Empang. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak sama-sama kisah selengkapnya. Ada apakah yang ada di Empang, di mana kebiasaan manusia-manusia memiliki kegiatan memancing adanya. Saat itu jam menunjukkan pukul 8.30 pagi hari waktu Indonesia belahan barat. Ada sosok pemuda yang kebetulan sedang relaksasi sambil menikmati adanya di mana Empang berada. Kebiasaan orang-orang di lingkungan tersebut memang kebetulan rumahnya tidak jauh dari Empang di mana ada tempat pemancingan berada. Mereka suka refreshing, relaksasi di situ. Kebetulan pada jam 8.30 si pemuda itu kebetulan sendirian lagi menikmati adanya suasana pagi sambil memandangi di mana adanya Empang berada. Tiba-tiba dikejutkan adanya sesuatu benda yang aneh bergerak di air tersebut. Lantas si pemuda itu, katakanlah pemuda ini adalah pemuda yang alim dan bijaksana. Dia hanya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, belah petunjukmu ya Allah. Siapa yang saya lihat sebenarnya? Benda apakah yang ada di air Empang tersebut? Belah petunjukmu ya Allah. Kalau memang dengan maksud jahat yang apa yang saya lihat, jauhkanlah dari pandangan saya ya Allah. Kalau memang itu menunjukkan kebaikan, biarkanlah." Tak lama kemudian benda itu muncul wujud manusia, persis manusia. Tiba-tiba si pemuda itu lantas uluk salam dengannya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Hingga sampai 3 kali barulah terjawab oleh makhluk aneh yang berwujud manusia yang muncul di dalam Empang tersebut. Dia mengatakan, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, anak muda?" kata si makhluk aneh yang baru saja muncul dari air yang ada di Empang tersebut. "Saya hanya ingin bertanya, ingin mengetahui adanya Anda muncul dari air tersebut. Siapa Anda sebenarnya? Dan dari mana Anda? Apa tujuan Anda tiba-tiba muncul di dalam air itu?" "Saya adalah kutukan dari seseorang." Lantas si pemuda itu melanjutkan pembicaraan. "Apa yang dimaksud kutukan?" Lantas manusia aneh itu menjelaskan kembali dengan detail. "Begini, saat itu kehidupan saya ada di gunung sana jauh, dekat Gunung Selamat. Memang saat itu saya, katakanlah kalau orang Betawi bilang jawara, saya mengakui bahwa saya memang jahat, bahwa saya merasakan bahwa sayalah orang yang terkuasa di kampung itu. Mau berbuat baik, mau berbuat jahat, semua orang tunduk terhadap saya. Bahkan saya punya anak buah banyak di sana. Lantas singkat kata, saya bertemu dengan seseorang, katakanlah orang asing yang baru saya kenal, usianya setengah baya.
Di situ saya disentuh. Padahal saya hanya berjabat tangan dan ingin menenangkan diri. Tiba-tiba saya tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal saya katakanlah jawara yang memiliki ilmu, sakti mandraguna. Sampai saat itu tidak ada yang bisa menandingi, tidak ada yang mampu berani berhadapan dengan saya. Katakanlah semua orang akan tunduk. Tapi saat itulah seakan saya tidak memiliki daya, tidak punya apa-apa. Lantas si pemuda itu memotong pembicaraannya. Terus gimana setelah berjabat tangan dengan orang tersebut yang dimaksud? Lantas manusia aneh itu yang ada di Empang mengatakan, saya tiba-tiba waktu itu setelah jabat tangan ada suara tanpa wujud. Padahal orang tersebut ada di situ. Tapi ini suaranya beda, ada di telinga saya cukup jelas. Kamu akan menerima imbasnya karena perbuatan kamu, kehidupan kamu tidak akan layak seperti pada umumnya manusia yang ada. Tinggal kamu adalah di setiap ada Empang, disitulah ada kamu. Terserah kamu mau tinggal di mana, yang penting di Empang. Kamu tidak akan layak hidup di dunia yang nyata, yang sewajarnya seperti manusia layaknya. Jadi kamu harus mengasihkan diri. Lantas si pemuda itu melanjutkan pembicaraan. Jadi itu yang kamu maksud, dibilang apa tadi namanya, kualat apa bagaimana, sehingga kamu tidak bisa hidup semestinya seperti layaknya manusia sebelumnya. Lantas si manusia aneh mengatakan, betul bang, jadi saya sudah ada ucapan seperti itu. Saya tidak bisa kembali lagi layaknya manusia. Jadi saya harus hidup selamanya di air. Sudah berapa lama kamu tinggal di air seperti ini? Kata si pemuda itu mengatakan demikian. Saya sudah hampir setahun lebih. Kata si manusia aneh mengatakan demikian. Lantas si pemuda itu mengatakan, mendekatlah dengan saya, jangan di tengah air, saya nggak bisa ke situ. Kata si pemuda mengatakan demikian, supaya kita bicara enak, mudah-mudahan ada solusi. Lantas tiba-tiba si manusia aneh bergerak mendekati si pemuda itu yang ada di pinggir di mana ada Empang, kurang lebih jarak 2 meter. Kalau diizinkan, kata si pemuda mengatakan demikian, saya akan memohon kepada Allah, mudah-mudahan diijabah kamu menjadi manusia sempurna seperti sebelumnya. Lantas si manusia aneh mengatakan, mustahil bang, apa betul? Kalau memang iya adanya, saya senang sekali bang. Abang perlu tahu, saya punya keluarga, saya kangen dengan mereka. Lantas si pemuda itu, saya hanya manusia biasa, tapi insya Allah Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Selama kita masih hidup, Allah selalu memberikan kesempatan manusia untuk bertaubat. Yang penting abang, kalau nanti sudah layak seperti kita nih, seperti abang sebelumnya, sebagai manusia layaknya lah di darat, berhubungan dengan sesama manusia, insya Allah Allah ngijabah. Anda harus bertaubat, Anda harus berjanji di hadapan Allah. Insya Allah bang, saya berjanji saya akan bertaubat, tidak akan mengulangi lagi menjadi jawara. Bahkan nanti anak buah saya suruh ikut pengajian. Kata si manusia aneh mengatakan demikian. Alhamdulillah, amin, kata si abang menjawab demikian. Coba abang siap-siap, kata si pemuda itu mengatakan demikian. Tenangkan diri, fokus kepada Allah, ingat kepada Allah, baca apa yang kamu bisa. Kamu pernah ngaji? Kata si abang mengatakan, sebelumnya saya pernah bang.
Tapi setelah saya jadi jawara, saya lupa semuanya perintah Allah, saya tinggalkan. Nauzubillah min dzalik, kata si abang mengatakan demikian. Sudah, kata si abang, lanjutkan. Apa yang kamu bisa, baca Al-Ikhlas, Suratul Fatihah, atau Anas, atau mau wiridan dengan sholawatan, terserah apa yang kamu bisa. Selama saya fokus mendoakan Anda, mudah-mudahan Anda bisa normal kembali seperti sedia kala. Tadi katakan Anda kualat. Dalam hal Islam nggak ada kata kualat. Dalam arti kata, segala sesuatu yang ditanam budi pekerti yang baik, kita akan mendapatkan menuai kebaikan pula. Akan tetapi segala sesuatu yang ditanam tidak baik akan menuai keburukan oleh Anda sendiri. Seperti itu. Hanya Allah yang tahu segalanya. Jadi mulai sekarang kita konsentrasi. Tak lama kemudian si pemuda itu melancarkan doanya sambil menggerakkan tangannya, mengeluarkan cahaya di telapak tangan kanannya, diarahkan ke si pemuda aneh itu yang ada di air. Tiba-tiba si pemuda itu kembali normal. Dia berbicara, "Bang, saya merasakan lebih nyaman nih, enak." Lantas si pemuda itu mengatakan, "Coba abang beranjak dari air itu ke darat sini, dekat saya." Lantas mengikuti apa katanya si pemuda itu. Lantas si pemuda itu hanya mengucapkan, "Alhamdulillah, abang sudah normal sebagaimana layaknya manusia. Insya Allah, yang namanya kata-kata abang yang pertama yang dibilang kualatlah dan lain sebagainya, memang kalau kita terangkan terlalu luas ya, simpel saja. Itu karena perbuatan abang dulu waktu dari jawara. Abang kan mengatakan begini, mau berbuat baik mau berbuat jahat, orang akan selalu mendukungnya dan segan takut pada abang. Itulah karena perbuatan abang sendiri. Sekarang abang tadi kan sudah mengatakan berjanji ingin bertaubat dan akan merangkul semua teman-teman abang, anak buah abang, untuk mendekatkan diri pada Allah, untuk belajar mengaji. Bukankah seperti itu?" Lantas orang yang baru saja yang dari air, dia sudah normal kembali. Dia mengatakan, "Betul bang, saya sudah berjanji, insya Allah." Lantas disitulah mereka sambil berjalan bercerita ringan dengan seriusnya. Lantas si pemuda yang aneh yang dari air tadi mengatakan, "Bang, saya mohon maaf, saya sudah merepotkan. Saya terima kasih banyak. Entah kenapa kalau saya nggak ketemu dengan abang, saya akan menjadi manusia selamanya di air." Kalau orang bilang manusia aneh, yang setiap saat muncul membuat orang lain takut. Tapi dengan adanya abang bukannya takut, tapi abang malah mau ngajak bicara dengan saya. Barangkali ini waktunya saya untuk diselamatkan oleh Allah, dikasih kesempatan untuk bertobat melalui bertemu dengan abang, kata si abang yang katakanlah yang disebut manusia aneh yang di air mengatakan demikian. Demikianlah saudara, kupasan demi kupasan kami rangkai jadi satu, kami jabarkan untuk Anda semua. Tujuan kami adalah sharing untuk berbagi terhadap sesama, untuk menambah wawasan dengan adanya siapapun semasa hidupnya dengan perilaku-perilaku yang buruk, dialah akan menanam keburukan pula, akan menuai pula keburukan pula. Akan tetapi barang siapa yang menanam kebaikan akan menuai kebaikan pula, sehingga orang tersebut, nauzubillah, hanya Allah lah wajalah yang memiliki kekuasaan. Tidak semua orang pun tahu bahwa orang tersebut akan diberi kesempatan hidup seperti normal pada umumnya layaknya manusia dengan bertemu dengan si pemuda itu, sehingga orang tersebut terselamatkan, tidak selamanya hidup di air. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.